Gusti Allah teu butuh pisan atuh. Kenapa butuh pisan? Contoh begini. Assalamualaikum. Nu dihandapna pohon jeruk nih. Ibu punya anak ente? Kagungan budak ente? Ngagaduhannya, bahasanya ngagaduhan. Ngagaduhan budak ente? Malah budak nasuun sebelah kanan. Bapakna, sini manggilnya apa? Bapaknya apa bapakna? Bapakna? Bapakna sah? Oh bapakna budak. Bapakna. Ini satu komplotan sama sebelah sana ini. Bisa nyantet punya anak bagaimana cerita Pak? Kakak? Entah hamil. Ya emang betul Pak. Bapak-bapak entah hamil. Nu hamil memang ibunya. Walaupun nu hamil si ibu, tapi kan yang nyeponsorin bapaknya. Bapak-bapak ngilang-ngilangin wae. Aya naon ya. Rombongan panitia apa ini? Oh panitia duduk di sana pindah ke sini Pak. Subhanallah, terima kasih bapak-bapak. Oh iya duduknya di sebelah jalan miring-miring begini. Bisa ya Pak duduk di jalan miring gak ngegelundung sampai ini Pak? Sampai jam 3 sore Pak. Memang betul ibunya hamil, tapi yang nyeponsorin bapaknya. Berarti kan anaknya si ibu juga anaknya bapak. Betul? Ini cuma buat gambar icis. Buat ngerumat anak, membesarkan anak, ngedein anak. Betul? Anak minta apa, wae diturutin, leres. Giliran anak dipanggil sama orang tua 1 kali, 2 kali, sampai 5 kali, si anak gak mau ngejawab. Kira-kira sampean rasanya nek apa mededek? Nesu. Ini saya ulang nih, biar sebelah kanan paham. Bapak cari duit, cari nafkah, ibu pun ikut ngebantu dalam rangka ngegedein anak, membesarkan anak, mencukupi apa kebutuhan anak. Anak minta apa, wae diturutin. Minta sekolah, tapi giliran anak dipanggil sama orang tua 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali dipanggil, boro-boro ngejawab. Bareng ngedeket merek mah isinya jaluk. Kira-kira panjenengan jadi orang tua rasane nek apa bededek? Bededek apa nek? Ya jelas rasanya nesu jengkel, yang bededek ya nek rasane kepingin. Ya jangan ditekek ibu. Karunya tuh anak sendiri. Itu gambaran antara orang tua sama anaknya. Sarua antara Gusti Allah sama manusia. Kita minta apa, wae minta sama Gusti. Sampai nggak minta aja dikasih Pak. Kata Allah, "Qul bi fadli Gusti." Nggak minta aja kita dikasih. Apa buktinya? Qul huwallahu Allahu somat. Itu artinya nggak diminta Gusti Allah ngasih. Bisa cerita begini aja merinding sampai bulu kuduk saya Pak. Di sini ada namanya Pak Somat. Ada somat itu artinya nggak diminta Allah ngasih. Bukti nyata kita hari ini begitu sempurna bentuk manusia ketimbang makhluk yang lain. Kita tukul rambut Bu, tapi kan salak badan nggak tukul kabeh. 4 mata tukul rambut namanya idep. Bisa meripat irung pangambung ini nggak tukul rambut, tapi sangisor pangambung tiang kaku tukul rambut namanya kumis bin brengos. Bawahnya kumis, mulut nggak tukul janggut, tukul rambut. Sangisor janggut ya tukul rambut. Namanya beda-beda, tempatnya juga beda-beda Bu. Begitu indah Allah menciptakan kita, nggak dikasih. Bisa meripat pangambung panjenengan begitu bervariasi. Aya nu mancung, aya nu
bilang pesek gak usah keras-keras. Sesama pesek jangan saling menghina sampean. Hidung kita begitu indah, tayang mancung, tayang pesek, hidung madanya ke handap. Coba kalau ke atas, ya Allah, musim hujan banjir pangambung sampean. Kenapa kok pangambung iya bolongannya 2? Soalnya kalau hiji sekali pilek mampet cepet mati bu, habisan napas. Sampai di bawahnya pangambung, ya Allah, bibir mulut kita begitu indah. Saya bibir bawah bentuknya tidur. Coba kalau berdiri, ya Allah kayak pintu pak. Apa nih jari jemari kita begitu indah 5, kita nggak minta dikasih ini 5 fungsinya masing-masing joki sendiri tapi manfaatnya paling gede. Kakak mobil gimana urusannya? Emang mobil pakai jadi kelingking? Ada nih manfaat paling gede. Ayam sampean kalau mau bertelur, yang suruh nengok ini bu, Allahu Karim. Gak pernah protes. Ini kita gak minta loh pak, Allah ngasih. Ini disebut Allahus Samad. Gusti Allah niku maha segala-galanya. Maka sampean sholat Gusti Allah gak untung. Pak, saya mau tanya begini bu, antara ban bekas sama emas, lebih berharga ban bekas apa emas? Itu jawabannya wong pinter. Soalnya pinter anak cerdas. Pinter itu karena dilatih pak. Pinter itu karena dibentuk. Tapi cerdas itu karena keadaan. Cerdas itu karena kondisional. Maka betul ibu tadi ngejawab, logika anak SD aja bisa. Sebab keadaan. Wong ngertesi urip itu baru bisa mikir pinter. Tapi kalau udah mati baru bisa mikir cerdas. Kalau masih hidup mikirnya pinter, tapi baru bisa mikir cerdas. Saya tanya lagi nih, ada orang gak bisa berenang, kecemplung empang, gelagapan gak bisa berenang, udah mau mati disuruh milih antara ban bekas sama emas sekarung. Itu karena dilatih, cerdas itu karena keadaan. Jelas dong, pinter logika kita, ban bekas sama emas sekarung lebih mahal emas sekarung. Itu karena udah kepepet napas, udah sampai tenggorokan, baru bisa mikir cerdas. Ternyata antara harta sama sholat, penting sholatnya ketimbang hartanya. Antara sodakoh sama foya, no dihandap pohon jeruk pada ngebatin. Berarti orang yang di kuburan itu lagi mikir cerdas. Dapat dan geletak di alam kubur pak, itu lagi mikir cerdas. Bahkan sampai kalau kita dengar secara langsung, para mayit jenazah itu bilang sama Gusti Allah, ya Allah, tanggallah waktu saya sebentar aja buat balik ke dunia. Saya kepingin dandanin amal saya. Ini bukan cuma sekedar saya yang cerita pak bu, ini ayatnya Allah. Ayatnya Allah mengungkapkan di Al-Quran bahwa ketika kita ayuna si belum siap, ini saya janji ya Allah, kalau saya dikasih waktu bentar aja buat balik ke dunia, rezeki yang saya kumpulin, harta yang saya kumpulkan, saya janji buat saya sodakoin semua. Hidup saya mau dandanin amal saya janji do Gusti. Begitu ucap kita sama Gusti Allah. Tapi idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titi masa ajale menungso enggak bisa diundur, enggak bisa dimajukan walaupun cuma sesaat. Namanya mati datanya bilang baru ada nih punya icik. Namanya mati
sertifikat renang ente kanggo. Saya ulang. Kalau udah ajal dateng Bu, sertifikat renang nggak kanggo. Tuh bukti nyata. Anaknya Pak Ridwan Kamil, putra nih Pak Gubernur Jawa Barat almarhum Emeril. Nah, kalau udah punya sertifikat renang, artinya nggak cuma bisa, tapi mampu berenang. Kalau sudah dikatakan mampu, dia tentu pintar dan lihai dalam berenang sampai ada orang tenggelam, meninggal dalam keadaan syahid akhirat, yaitu dengan keadaan tenggelam. Orang meninggal dengan keadaan tenggelam, salah satunya maksudnya disebutkan syahid akhirat, agak diringankan bebannya di akhirat nanti. Tapi nggak usah bunuh diri Pak, jangan nampu Pak, boleh menyemplung empang. Ini kan karena kecelakaan yang memang dirinya tidak menghendaki. Berarti karena memang musibah kecelakaan yang sudah ditakdirkan. Nanti dalam putranya Pak Ridwan Kamil punya sertifikat renang, meninggalnya dalam keadaan tenggelam. Berarti sertifikat renang gak kanggo Pak. Apalagi panjenengan yang cuma sertifikat vaksin. Sertifikat renang gak kanggo, apalagi cuma sertifikat vaksin. Orang saya udah divaksin aja bentar-bentar sakit saya sampai hari ini nih. Saya juga lagi mikir habis vaksin malah saya ringkih nemen badannya. Betul Pak, tetangga saya kemarin lagi mikir, saya ini alhamdulillah dikasih sehat, yang sakit ini ujian, gigi rontok semua. Betul, giginya tong-tongan sakit mulu. Akhirnya dibawa ke dokter, jebule bukan karena giginya yang sakit, udah dicabut masih sakit pula. Akhirnya setelah dipikir-pikir, apa gara-gara vaksin. Adalah satu bentuk Allah kasih keimanan yang kuat. Kalau dikasih ujian sakit justru selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Artinya bahwa sakitnya dikelilingi malaikat yang selalu mendoakan orang-orang yang sakit itu. Karena memang dikasih ujian sakit dia justru tambah imannya. Mudah-mudahan lagi pada nandang sakit dan hilang sakitnya, diangkat semua penyakitnya, diberikan sehat walafiat, sehat yang membawa manfaat atau rumah. Lanjut di sampai jam 3 sore kan, di situ makinkan wae Bu, soalnya khawatir kalau udah jam 10 ke atas ini wayah ngantuk bisa. Yang ngantuk sih nikmat, tapi kan kalau ngantuk kan kebangetan. Gedang klutuk godongnya sengkleh, wong ngantuk bibirna. Beliau panitia minta sodako iuran dari masyarakat bukan untuk pamer. Panitia paling bisa ente. Kalau kita manusia hidup di dunia ini saling membutuhkan. Nu sugih ngebantu pakai duitnya, yang nggak sugih silakan ngebantu pengajian pakai tenaganya. Gak punya duit, gak punya tenaga, ngebantu pakai ide cemerlangnya. Ide nggak punya, duit nggak punya, sampai tenaga nggak kuat. Ada pengajian ikut ngebantu apa? Doa musae, bangga seput tuh kan kalau doa masya Allah dikabul sama Gusti Allah ya Allah ya Rahman. Moga-moga cerah pengajiannya lancar ya Allah. Moga-moga masyarakat Karangmangun, Desa Pangawaden dikasih masyarakat sing ahli ibadah, masyarakat sing dikasih istiqomah. Moga-moga bojone tambah, tambah soleh-solehahnya, gitu maksudnya aku. Doa gak bisa, tenaga gak kuat, duit tenaga gak bisa, gak mampu. Ada pengajian bisanya iuran apa? Tinggal datang aja ke pengajian, udah mantep banget tuh. Betul ya Pak Panitia? Datang aja udah mantep. Jangan gak bisa, datang katanya gak sempat, malah ngomongnya jelek. Ya Allah, moga-moga besok pengajian udah terus banget ya Allah. Enggak ada sih orang sini juga begitu. Ini cuma buat gambaran wae. Maka kenapa kok bulannya Syawal pasti pengajian di Karangmangun? Karena
taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal fa. Artinya moga-moga ibadahku ibadahnya sampean, puasa kita kemarin betul-betul diterima Allah. Tapi entah dari sejak kapan adat di Indonesia kok ngucap minal aidin wal faizin, artinya mohon maaf lahir dan padahal kan agar ibadahnya diterima. Tapi artinya di Indonesia nggak seperti di negara luar, Pak. Memang betul ini doa Idul Fitri saling mendoakan ibadahnya agar diterima. Salah satu resep agar ibadah diterima adalah untuk meruntuhkan kabeh dosa, biar betul-betul dadi wong sing kembali ke fitrah. Jadi Idul Fitri duweke wong sing puasa. Yang nggak puasa Ramadan nggak punya Idul Fitri. Idul Fitri cara di Indonesia disebut Lebaran. Lebaran artinya lebar puasa Ramadan. Berarti yang punya Lebaran cara orang Cilacap disebut beda. Di sini nyebutnya naon? Sarwa beda. Beda asal kata dari ba'da, artinya setelah. Setelah apa? Setelah puasa. Berarti wong sing duwe bada ya wong sing puasa Ramadan. Orang puasa Ramadan orang duwe bada. Puasa ora umai dicet. Ya maaf Pak. Tuh. Menduannya lebar-lebarnya kayak menduan tempenya wong Widara Panggung, Pak. Lebar-lebar banget tuh. Sini tempenya lebar nggak? Jenengan seninya kok mencurigakan, Pak. Soalnya habis puasa jangan pikirannya masih jorok wae. Ini lagi cerita tempe menduan. Nggak puasa menduan habis 3,5. Bibirnya klimis penuh minyak. Tapi berhubung lagi bulan Ramadan, keluar rumah bibirnya dilap pakai handuk. Gosrok sretek. Keluar dari pintu langsunglah berlagak lemas. Umumnya orang puasa nggak makan nggak minum tentunya lemas. Ngapain harus laporan? Maka Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, asyamu, puasanya panjenengan hai manusia, bahwa baini wa bainahu, hanya aku Allah dan panjenengan mungkul nutawi. Jadi Allah yang langsung memberikan pahala kepada orang-orang yang. Maka ketika sedang Ramadan harusnya kemarin kita bersyukur. Saya pun kemarin nggak beli baju baru, Bu. Tahun ini, Pak. Yang nggak nanya sih, cuma informasi, Pak. Tapi setelah saya umur 27 tahun ini, hampir 28 tahun besok September, saya mikir Ramadan itu kerasa singkat banget, Pak. Dulu juga taraweh, udah selesai tarawehnya, Pak. Demikian rupa orang-orang yang tua-tua mikir Ramadan itu begitu singkat. Saking singkatnya itu karena kita memikirkan butuh. Saya mikir buat nyangoni ponakan, belum THR sama tetangga. Tetangga aja nggak cuma tetangga desa sebelah. Makanya kalau setiap Syawal Allah kasih saya ujian nikmat, yaitu sakit, Pak. Karena saking banyaknya orang datang ke rumah, plus duitnya untuk kakek, Pak. Meriang saya.
Kenapa malah sholat tarawihnya semangat, malah sholat fardunya sepi? Arti makna orang yang dapat berkahnya Ramadan itu kan justru di luar Ramadan lebih meningkatkan kualitas ibadah. Maka Syawal, maaf ya rada kasar ini Pak, tapi memang arti Syawal. Syawal itu artinya ngadeg jengat. Jengat ya caranya ngadeg nangtung. Perasaan ngadeg kalau jengat beda deh. Maaf ya Pak, ini rada kasar sih, tapi masuk akal. Maaf, dulu di zaman Kanjeng Nabi, kalau setelah itu meningkat kalau setelah Ramadan usai. Jadi akhirnya disebutlah Syawal, artinya jengat. Ulang ngadeg Pak. Sini mah jangan ngadeg Pak. Akhirnya disebutlah Syawal. Maksudnya apa? Setelah Ramadan imannya itu tambah jengat kudune. Imannya Pak, bukan anuknya. Imannya jengat. Nabi, idza jaa syahrul ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Artinya kalau bulan Ramadan datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya dibelenggu. What is a dibelenggu? Dibelenggu eta dijiret eta dibanda ge diuger ge didadung itu ditaleni itu diborgol, bahasa kangkungna diunting. Bahasa Sundana naon Pak? Kakak dibungkus. Nah, kudu pakai tenaga dalam ngomongnya Pak. Dibungkus. Kakak dihurut. Diburut. Ya, dan saya tahunya dibungkus karena tetangga saya, saudara saya banyak yang dapat orang Bandung. Saya dulu lama di daerah Pasar Buah Batu saya Pak. Pasar Buah Batu Bandung. Bapak saya itu dulu jadi tukang ojek di Pasar Buah Batu. Pas saya masih umur 5 tahun. Ya gak inget-inget dikit lah. Jadi alhamdulillah kalau kakak saya, Mbak Yu saya malah bisa bahasa Sunda. Ya beda biasa bahasa Sunda. Biasanya cuma salib-salib mungkul. Jadi apun terpisan ya Pak, bahasana campur sari wae mohon. Bungkut. Betul bahasa Sunda itu unik Bu. Saya wong ngapak Pak, wong Cilacapnya Kroya, ujung dekat Banyumas, dekat Kebumen. Jadi bahasa kamu udah ikutnya hampir ikut Kebumen. Tapi saya belajar, masa iya saya bangga dengan ngapak saya diundang di Jawa Timur bahasanya tetap ngapak. Ini jamuannya bubar Pak. Saya ngaji sampai Taiwan, perang suku di sana. Karena berhubung saya lagi ngaji di sana, iya saya tahu Pak, Bapak nggak nanya. Kamu nanya? Iya saya tahu Bapak nggak nanya, cuma informasi Pak. Saya ngaji di Papua, saya belajar dan tidak boleh diucap di tanah Papua. Ternyata ada ucapan orang Jawa yang kita biasa nyebut, tapi kalau disebut di tanah Papua sangat menyakitkan hati orang suku Papua. Saya belajar pula Pak. Ya masa saya ngaji di daerah desa apa sini Pangawa, ajarin nembang sama tetangga saudara saya, akan haji sarbana palit. Cuma ikut urun ayah aja. Palit naka Cimalaya, akan haji Sumangga Calik. Rasanya enteng betul. Karena memang gak digoda setan, orang setan apa dibungkut. Pertingi ini kalau memang di bulan Ramadan setan lebih bungkut,
banyak orang Islam yang tanpa uzur, bukan musafir, gak karena sakit, malah sengaja gak puasa bulan Ramadan, malah nyedot es di pinggir jalan. Terpuasa di Ramadan dengan sengaja, itu kira-kira karena digoda setan apa karena ketempelan setan? Kakak? Ketempelan. Lah kan setan dibungkut. Di bulan Ramadan justru malah banyak orang Islam sehat badannya, bukan musafir tanpa uzur halangan apapun, malah sengaja ngerokok di pinggir jalan. Lah mereka yang nggak ngelakonin puasa, kira-kira itu karena digoda setan, ketempelan setan, apa ketularan setan? Ketularan. Bahkan setannya dibungkut. Kak? Ucul. Ucul. Oh. Jadi kalau bulan Ramadan di Pangawaran setannya ucul. Ya pantesan. Maaf, walaupun puasa gak makan gak minum, ya memang dari subuh sampai maghrib gak makan gak minum, terus gak bersetubuh dengan suami atau istrinya, tapi ternyata cuma dapat begitu aja. Gegara kami saimu laisalahu ilal ju'i wal atos. Banyak orang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga karena di dalam berpuasa syahwatnya belum bisa dikontrol. Ya puasa, sholat tarawih dilakoni, tadarus Quran lancar. Tarawih berjamaah, lihat tetangga pakai mukena burdiran aja digosipin. Udah ganti maning. Akhirnya ngerutik sama sebelah, cuk. Tinggal tas lengan bentar-bentar garuk-garuk, wah. Kalau diajak ngobrol jadi ikut nyambung. Eta namanya wong kaya baru, wong sugih hanyaran. Sok paling belakang ikut denger, akhirnya ngerutik. Aja seru-seru. Aku udah di belok kromo. Eta si depan ibu gelang nasalangan dipakai sama bukan mas asli. Ya eman-eman, memang Allah yang akan kasih pahala sendiri masalah puasa. Tapi kita saling mengingatkan, jangan sampai puasanya malah jadi rusak hanya gegara syahwat kita yang tidak dikontrol. Kenapa kok puasa kudu ngontrol syahwat? Karena dulu ketika Allah menciptakan ruh dan syahwat diciptakan bersamaan. Akhirnya Gusti Allah tanya sama ruh ketika setelah dicipta, ruh ditanyain sama Gusti Allah, Roh, man anta, saha sampean. Si Roh jawab, ana abduka wa anta robbi. Saya ini hambanya panjenengan dan panjenengan Tuhan saya. Oh, mantep dan saya suka jawaban kamu, wahai Roh. Giliran Allah tanya sama syahwat, sama nafsu, nafsu, man anta, siapa kamu? Ternyata syahwat jawab, anta, ana. Lo, gue, lo gue. Gaul banget orang sini. Udah tahu pula lo gue. Itu jawaban si syahwat. Lo gue. Allah terus tanya, ya lah kalau begitu. Kamu dicipta kok nggak sadar diri kamu syahwat. Saya penjara kamu 1000 tahun. Syahwat dipenjara oleh Allah 1000 tahun, gak dikasih makan, gak dikasih minum. Bahasa Jawanya dijor, bahasa Indonesianya dijorkan. Ibu mangel, Bu. Bahasa Jawanya dijor, ya kan? Berarti kan bahasa Indonesianya dijorkan. Syahwat dipenjara 1000 tahun dijorkan begitu aja. Akhirnya setelah 1000 tahun di penjara, syahwat dikeluarkan, kemudian ditanya oleh Gusti Allah, "Man anta?" Siapa kamu? Anta, ana. Lo, gue. Lo gue. Ngeyel gue ya. Penjara lagi kamu 1000 tahun.
penjara lagi Pak selama 1000 tahun. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, pokoknya dijorkan terus 1000 tahun tuh. Setelah udah 1000 tahun lagi dikeluarkan dari penjara, ditanya lagi, man anta, siapa gue? Dikeluarkanlah dari penjara, syahwat kembali ditanya oleh Allah, man anta, siapa gue? Akhirnya luluhlah syahwat setelah 3000 tahun total di penjara. Syahwat kemudian menjawab, ana abduka wa anta robbi, saya adalah. Ini dimasukkanlah ke jasad kita masing-masing Pak. Nih saya cek dulu sebelah sini depan saya. Assalamualaikum. Masih sadar? Nah, berarti masih ada ruhnya. Ya. Kan khawatirnya saya, ibu-ibu jasadnya di sini tapi ruhnya lagi tidur di rumah.